Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Fadila dari Universitas Bung Karno, Fakultas Ekonomi dari jurusan akuntansi. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin membahas materi tugas presentasi saya yang berjudul proses order costing. Mari kita masuk ke materinya. Jadi, apa itu proses costing? Istilah ini sudah sering digunakan untuk mengetahui biaya produksi dalam suatu perusahaan. Bagi kalian yang bekerja di bidang bisnis seperti ini, tentu sudah mengetahui istilah ini. Proses costing merupakan sebuah sistem dalam akuntansi biaya yang sangat bermanfaat untuk menghitung biaya produksi yang berkelanjutan, seperti di industri manufaktur, industri kimia, makanan, atau minuman. Nah, untuk kalian yang masih belum mengerti apa yang dimaksud dengan proses costing atau biaya bisnis, silakan simak penjelasan selengkapnya dari saya. Jadi, proses costing itu sendiri merupakan suatu metode dalam akuntansi biaya yang umumnya dipergunakan dalam sebuah bisnis untuk menghitung dan mengidentifikasi biaya produksi secara detail berdasarkan proses produksi yang dilakukan. Proses costing biasanya dimanfaatkan oleh perusahaan yang menciptakan produk secara massal atau perusahaan yang bergerak dalam industri manufaktur yang menghasilkan produk-produk lewat proses produksi secara terpisah. Dengan menggunakan proses costing, perusahaan dapat mengetahui rincian biaya produksi yang digunakan sehingga mereka bisa lebih mudah dalam mengambil tindakan dan keputusan. Selanjutnya ada jenis-jenis proses costing. Proses costing ini terbagi menjadi 3 jenis, diantaranya ada biaya standar, metode rata-rata tertimbang, first in, first out, atau yang sering kita sebut dengan FIFO. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada biaya standar. Biaya standar atau standar cost merupakan biaya bahan baku yang dihitung berdasarkan perkiraan dari manajemen. Pada jenis biaya ini, biaya aktual produk tidak akan dipertimbangkan. Cara ini digunakan bagi perusahaan yang rutin menghasilkan produk-produk sejenis. Yang kedua, ada metode rata-rata tertimbang. Jenis yang satu ini akan menghitung biaya rata-rata dari seluruh unit yang diproduksi dalam satu periode tertentu, kemudian membaginya dengan total biaya dari jumlah unit yang diproduksi. Metode ini lebih cocok digunakan oleh perusahaan yang membuat produk dengan beban biaya yang konsisten. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah first in, first out atau FIFO. Metode ini akan berfokus pada beban biaya ke masing-masing unit berdasarkan dengan urutan produksinya. Nantinya, produksi atau produk yang dibuat pertama kali akan dikenakan biaya lebih dulu. Kemudian produk tersebut akan menjadi produk yang pertama dikeluarkan atau dikirim. Metode seperti ini akan lebih cocok digunakan oleh perusahaan yang produksi barang dengan harga yang bervariasi. Lalu, apa sih manfaat proses costing bagi bisnis? Proses costing ternyata memberi banyak manfaat bagi perusahaan. Adapun manfaat proses costing itu sendiri yaitu membantu menganalisa biaya operasional. Perusahaan bisa menerapkan proses costing untuk membantu menghitung biaya produksi dengan lebih detail dan akurat, termasuk di dalamnya biaya bahan baku, biaya overhead produksi, serta biaya tenaga kerja. Dengan mengetahui biaya operasional yang dibutuhkan, perusahaan dapat mengelola biaya yang mereka miliki secara efektif dan efisien. Lalu ada landasan dalam mengambil keputusan. Tak hanya dapat membantu menganalisa biaya operasional saja, penggunaan proses costing juga akan mempermudah perusahaan dalam mengambil keputusan. Pasalnya, perusahaan bisa dengan akurat mengetahui beban biaya produksi mereka sehingga mereka dapat menghindari adanya kerugian dan mengoptimalkan keuntungan perusahaan.
Yang ketiga ada mengukur kinerja keuangan. Kinerja keuangan dalam perusahaan juga bisa diketahui jika kamu menggunakan analisis costing ini. Apabila pengeluaran dari biaya variabel dapat lebih rendah dari biaya tetap, hal ini dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan keuntungan serta mengatasi perubahan harga pasar. Selain itu, perbandingan biaya tersebut juga dapat dipakai untuk mengukur kinerja perusahaan dari setiap periodenya. Apakah ada kenaikan, stabil, atau justru cenderung menurun. Lalu yang keempat ada membantu perencanaan dan alokasi keuangan. Proses costing dapat dioptimalkan perusahaan untuk menghindari kerugian dari pengeluaran yang tidak perlu. Hal ini disebabkan oleh proses costing bisa memberikan data yang akurat sebagai acuan dalam melakukan perencanaan anggaran operasional. Lalu ada selanjutnya langkah-langkah dalam proses costing. Untuk menjalankan metode ini, ada sedikitnya 5 tahapan atau langkah yang mesti dilakukan. Yang pertama ada menganalisa persediaan. Langkah pertama dalam menetapkan proses costing adalah dengan melakukan analisa persediaan serta arus dari biaya persediaan itu sendiri. Perusahaan dapat menentukan masing-masing biaya dari setiap proses produksi melalui jumlah persediaan di awal periode, jumlah produk yang bisa diselesaikan, serta banyak persediaan yang tersisa dalam periode akuntansi tersebut. Lalu yang kedua ada konversi biaya persediaan. Dengan mengubah persediaan yang ada dalam proses di akhir periode akuntansi tersebut agar menjadi satu unit yang sama. Contohnya, apabila perusahaan A memproduksi headset telah menetapkan sebanyak 2.500 piece dalam proses di akhir periode tersebut dan sebanyak 50% headset ini telah selesai diproduksi, maka perusahaan A akan menganggap bahwa produk yang menjadi inventaris tersebut sama dengan 1.250 piece headset yang dibuat. Lalu yang ketiga ada menghitung biaya yang berlaku. Kemudian setelah perusahaan mengubah persediaan, mereka menjadi jumlah yang sama dalam unit yang sedang diproduksi, maka langkah selanjutnya adalah dengan menghitung total biayanya. Jumlah ini kemudian diterapkan di antara persediaan yang sudah selesai diproses dan persediaan yang tersisa dalam proses tersebut. Nantinya biaya produksi akan langsung dan biaya produksi tidak langsung dan langsung dapat mencangkup biaya persediaan pada awal periode dan biaya yang telah terakumulasi selama periode tersebut berjalan. Lalu yang keempat ada menghitung biaya per unit. Setelah kamu menghitung seluruh biaya yang berhubungan dengan proses costing yang untuk persediaan yang telah lengkap dan yang masih berada dalam proses, kamu bisa menghitung biaya per unitnya, termasuk dengan biaya unit yang telah selesai dan setara dengan unit yang sudah jadi di akhir periode akuntansi tersebut. Misal, PT ABC membuat cat dinding setelah menyelesaikan 3.000 kaleng dan membiarkan 2.000 kaleng lainnya dalam kondisi 50% proses jadi. PT ABC akan membagi biayanya dengan 4.000 kaleng. Yang kelima, ada menentukan biaya produk yang lengkap dan belum lengkap. Langkah terakhir adalah memisahkan biaya yang digunakan dengan mengalokasikan jumlah yang sesuai dengan produksi ke jumlah produk yang telah selesai diproduksi dan juga kepersediaan dianggap masih melalui tahap proses di akhir periode akuntansi. Kesimpulannya, pada materi kali ini yaitu seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa proses costing adalah metode yang digunakan untuk dapat menentukan biaya dari suatu produk yang harus melewati beberapa tahapan dalam proses pembuatannya. Metode ini bisa memberi banyak manfaat bagi bisnis tersebut, seperti membantu dalam mengidentifikasi biaya produksi sebagai dasar dalam mengambil keputusan, mengelola biaya produksi agar lebih efektif dan banyak manfaat lainnya. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.